Halo guys, sekarang gua lagi ada di Sukabumi nih, tepatnya di Cibadak ya, di pom bensin Cibadak. Gua habis isi bensin sama sekarang mau isi angin ya. Nih gua hari ini bawa banyak barang, singkong iris, ranginang, opak dan lain-lain ya. Tuh, lihat sampai penuh. Nih gua kaget nih sama yang sebelah ini. Kadang gua kalau nggak nyadar pas gua nengok, astagfirullah, dikirain makhluk halus, dikirain pocong guys. Padahal mah ini nemenin gua singkong iris ini dalamnya. Yaudah guys, ikutin perjalanan gua ke Jakarta ya. Mudah-mudahan lancar. Hari ini hari Jumat, biasanya padet ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ya. Nah, sekarang gua mau keluar pom bensin ke kiri ya. Gelap kalau malam gini nih. Tadi sih pas ngelihat Google Map, cuman di Cibadak doang macetnya. Nah, nanti pertigaan di depan kita belok kiri ya, ke arah Jakarta, Bogor atau Jakarta. Kalau ke kanan ke arah Sukabumi kota ya guys. Harus hati-hati kalau malam seperti ini, penglihatan kurang jelas. Cuacanya bagus ya. Biasanya kalau jam segini suka hujan Sukabumi. Alhamdulillah nih lagi nggak hujan hari ini. Di mana-mana sama aja ya. Mau di Jakarta, di Sukabumi, banyak sekali yang tukang jualan, tukang dagang. Kalau jam segini pada keluar ya. Ada yang jual gorengan, martabak, nasi goreng, pecel ayam, pecel lele. Terus itu apa itu? Sate Padang. Di sini juga ada sate Padang. Dan lain-lain ya. Kacanya ini kotor, jadi kurang bagus di kameranya. Tadi lupa dibersihin guys. Mau ke samping, mau ke pinggir dulu, males turunnya. Tadi sih estimasi sekitar sejam 40 menit ya ke Jakarta. Kalau nggak macet, mudah-mudahan sih nggak macet. Nanti biasa Cibubur suka macet kalau Sabtu Minggu Jumat ini.
padat biasa Cibubur. Sebelah kiri kita Pasar Cibadak ya guys. Jam segini sih kayaknya udah pada tutup pasarnya, nggak 24 jam. Ada sebagian yang buka toko buah tuh yang di pinggir jalan. Nah, ini kontur jalannya menurun ya. Di sini kita harus hati-hati karena jalannya bergelombang juga guys. Karena di sini kendaraannya banyak yang kendaraan berat kayak truk, kontainer. Jadi aspalnya ini bergelombang ya. Sebenarnya masih bagus aspalnya, tidak ada yang berlubang, cuman bergelombang doang ini. Tuh. Harus hati-hati guys buat para pemotor. Nah, ini turunan ya. Ini pertigaan nih yang sering bikin macet di sini ya. Pertigaan ini yang ke arah Nagrag ke kanan itu, ini namanya daerah mana ya? Pamuruyan mungkin ya. Nah, nanti di depan itu adalah jembatan Cipamuruyan. Sering terjadi laka lantas di situ ya. Kita harus hati-hati, konsentrasi karena di situ tanjakan ekstrim ya. Ya nggak ekstrim-ekstrim banget sih, tanjakan. Dan karena banyak sekali kendaraan besar, jadi ketika nanjak terus nikung, itu suka nggak kuat guys. Apalagi di sananya, di atasnya itu ada sekolah ya. Jadi pas ada bubaran anak sekolah biasanya suka macet, jadi si kontainer atau truk itu otomatis melambat, bahkan sampai berhenti ngerem. Kalau yang remnya yang blong atau gimana kan bisa mundur lagi, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nanjak ya guys. Sekarang jalannya juga ini bergelombang ya, di sini masih harus segera diperbaiki ini. Soalnya rawan sekali. Lebih bagus di beton seperti ini guys. Nih, ini sebagian di beton ya. Tuh. Di depan ada dump truck. Jadi agak lambat ini. Sebenarnya untuk driver yang sudah ahli pun ya, kalau ketika lagi nanjak panjang ya, itu suka was-was juga guys. Ada rasa was-was juga, tidak menutup kemungkinan. Udah nanjak panjang macet, nah itu. Kalau kondisi mobilnya prima atau remnya bagus sih nggak jadi masalah ya. Kan kita nggak tahu yang namanya kondisi mesin. Makanya sih kita harus mengenali kondisi mesin ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pertigaan yang ke arah Cikidang kalau belok kiri ya. Jalan tembusan ke Pelabuhan Ratu bisa. Para pemotor biasanya yang suka touring belok kiri ke Citarik, Arung Jeram ya, Cikidang. Banyak juga di situ destinasi wisata ya. Kita tetap lurus guys. Malam Sabtu ya ramai. Ini kalau malam Minggu macet guys di sini. Weekend, apalagi long weekend, macet banget sini. Kalau di sini para pedagang oleh-olehnya masih buka ya. Maksudnya mendingan gitu. Dibanding yang di daerah mana, Cigombong sana, sebagian udah pada bangkrut sepertinya, sudah pada tutup. Karena sekarang kan masih
banyak orang yang lewat sini yang masuk tol di Parung Kuda, jadi ini kelewatan ya. Jadi orang-orang yang mau beli oleh-oleh bisa mampir di sini nih. Banyak ya, itu macamnya, ada pisang ya, pisang tanduk, pisang Ambon, ada talas, terus ada mochi, dodol, ada peyem, tape ya. Luar biasa. Kita kalau mau beli oleh-oleh bisa ya, untuk di sini untuk dibawa ke Jakarta atau kemana, ke Bogor. Produk-produk UMKM membantu guys kalau mau beli oleh-oleh di seperti itu, tempat seperti itu. Nah, di depan sana ada pom bensin ya guys, pom bensin apa namanya, daerah Ongkrak. Daerah mana tahu? Kalau di Google Maps sih sebutnya pom bensin Ongkrak apa ya. Nah, pom bensinnya ya guys. Di sini kalau para pemotor yang suka touring ya, biasanya sebelum ke Pelabuhan Ratu mereka di situ dulu ya, berhenti di pom bensin ini dulu untuk isi bensin dan beristirahat ya, karena kan mereka perjalanan jauh dari Jakarta biasanya, yang touringnya dari Jakarta atau dari Bogor. Sebelum masuk ke pertigaan tadi itu yang ke arah Cikidang. Segini tidak begitu macet ya, biasanya macet panjang sampai tadi itu yang pas tanjakan. Hari Jumat ini tidak begitu macet, alhamdulillah nih, diberikan sedikit kelancaran. Nah, nanti di depan kita masuk tol ya guys, belok ke kanan ya. Banyak sekali sekarang yang jualan nasi ya di sini, rumah makan. Jadi ramai ya guys, setelah adanya tol Bocimi, pintu tol Parung Kuda, di daerah sini jadi ramai ya. Jadi perekonomian itu jalan ya jadinya. Tuh, rumah makan khas Sunda. Kalau lurus itu ke Parung Kuda, ke Cicurug ya, jalan biasa, jalan arteri. Nah, kita ke kanan ya, ke tol Bocimi ya, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Hijau, apakah kita keburu? Alhamdulillah keburu guys. Masuk tol, para pengendara tadi banyak yang parkir di bahu jalan ya, mempersiapkan diri untuk masuk tol, jadi istirahat dulu kemungkinan. Nah, di depan itu merupakan gerbang tol Parung Kuda ya guys. Di sini sistem tolnya tertutup ya, jadi untuk pengetepan kartu tolnya itu 2 kali ya. Jadi ketika ngetep pertama di sini saldonya masih belum berkurang ya, Mas. Jadi tidak berkurang saldonya. Nah, nanti ketika di gerbang tol terakhir
Kita kan mau keluarnya gerbang tol Caringin Utama, jadi nanti berkurangnya di sana. Itu tarifnya 36.000 guys. Dari sini pintu tol Parung Kuda keluar Caringin Utama 36.000. Kalau yang keluarnya di Cigombong nih, misalkan mau keluar Cigombong, kalau nggak salah sih 19.000 ya. Jadi sebelum Caringin Utama itu kan Cigombong. Ini untuk yang ke Sukabumi nanti ya, kalau sudah jadi jalan tolnya. Sekarang kan dalam proses pengerjaan, pembangunan, jadi belum bisa dilewati. Mudah-mudahan sih tahun 2026 guys, jalan tol yang ke Sukabumi bisa digunakan ya. Sudah selesai mudah-mudahan. Jadi lebaran nanti bisa dipakai. Kita mulai dari kilometer 73-74 kalau nggak salah. Dari gerbang tol Parung Kuda itu kilometer 74 kali ya. Kalau kita berkendara di sini ketika dini hari ya, jam 2, jam 3 itu banyak sekali kabut ya, lebat di sini kabutnya. Karena di sini kan banyak lembah ya, ada lembah, jurang ya, jadi banyak sekali kabut. Jadi kita harus hati-hati. Terus biasa kalau semakin malam semakin sepi guys jalan tol ini. Terus untuk penerangannya sendiri ini nggak begitu banyak lampu ya di sini. Cuman mengandalkan reflektor seperti itu tuh yang di kanan kiri tuh, yang bulat-bulat. Kalau nggak ada itu ini kita gelap guys. Dan mungkin juga kalau dipasang lampu ini biayanya lebih tinggi lagi ya, biaya operasionalnya. Nanti sih cuman di beberapa titik doang ada lampu ya. Sudah di kilometer 70 ya kita. Ini di daerah mana ini? Sepertinya Ciambar kayaknya. Apa mungkin sudah lewat ya? Oh iya betul, jembatan Ciambar guys, panjangnya 203 meter. Nah ini jembatannya. Setiap jembatan itu ditandai dengan diaspal ya. Jalannya itu diaspal. Nah ini kalau udah nggak jembatan itu beton lagi. Ini mayoritas rata-rata di beton guys jalannya. Dan pada tahun 2024 pernah terjadi yang namanya longsor di kilometer 64 guys. Sempat ditutup ya tolnya ini. Karena di sini banyak jembatan, jadi khawatir ini ya longsor atau gimana. Kalau lewat tol sini tuh mengingatkan kita lewat tol Cipularang ya, Cipularang yang mau ke Bandung. Jadi jalurnya itu dua seperti ini lajurnya. Termasuk ramai guys perjalanan malam ini.
Jembatan Ambar Jaya, panjangnya 130 meter ini. Tuh, diaspalkan guys. Nah, kalau sudah lewatin jembatannya ini. Nah, ini panjangnya 278, Jembatan Cilelei. Nanti kita akan melewati tempat terjadinya longsor ketika tahun 2024. Apa 2023 ya, lupa saya. Pokoknya pernah longsor di kilometer 64. Tapi sebelah kanan guys awalnya longsornya. Nah, ini kan kilometer 65. Oh, itu yang depan tuh. Yang sebelah kanan ya, kilometer 64. Jembatan Cisesepan guys. Posisinya di dekat jembatan Cisesepan. Yang mau keluar Cigombong, persiapan ya, merapat ke lajur kiri. Ada cagar alam Bodogo, kawasan wisata Cidahu, sama kawasan wisata Lido ya. Cigombong, Cicurug, lewat lajur kiri keluar. Ini kalau siang kelihatan gunung guys, Gunung Salak. No, itu tuh Gunung Salak tuh, yang city light gitu tuh, banyak sekali rumah-rumah penduduk ya di sana. Itu Gunung Salak ya. Karena sekarang sudah gelap, sudah malam, jadi tidak terlihat gunungnya. Keluar Cigombong situ ya. Nah, setiap mau keluar tol, pintu tol itu pasti ada penerangan seperti ini ya. Jadi tidak semuanya ada lampu penerangan, di titik-titik tertentu saja. Kita lanjut masih terus ke gerbang tol Caringin guys. Nah, nanti kita di depan sudah keluar ya tol. Ini gerbang tol Caringin utama guys. Nah, di sini kita ngetap sudah dikenakan tarif ya, sebesar Rp36.000. Sebelah kanan kita merupakan kantor itu ya, pusatnya pengelola jalan tol ini, Transjabartol, kantornya. Setelah tol Bocimi ini kita lanjut masuk ke tol Jagorawi ya guys, Jakarta Bogor Ciawi. Tol pertama di Indonesia dan tol termurah ya menurut
Menurut siapa? Menurut ada tuh informasinya. Dari Ciawi menuju Cililitan itu tarifnya cuman 7.500. Panjangnya itu 47 km atau 45 km gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk tol Jagorawi ya guys. Ini di sebelah kiri kita lagi ada pelebaran jalan tolnya sepertinya. Ini kan masih 2 lajur ya. Kemungkinan nanti dibikin 3 lajur. Soalnya kalau kesananya sih sudah 4 lajur guys. Di sini sering terjadi kemacetan ya apabila weekend. Soalnya orang yang habis dari puncak, dari Cianjur, kalau weekend itu lewat sini jadi padat guys. Yang habis liburan lewatnya sini. Harus ekstra hati-hati ya, ini turunan. Jangan terlalu kencang mengendarai kendaraannya ketika di sini. Apalagi keadaan di sebelah kiri kita lagi ada proyek pelebaran jalan, jadi kita harus waspada. Jangan terlalu mepet-mepet. Nah, di depan ada jembatan timbang ya guys, buat para pengguna mobil besar. Di sini lengkap guys. Penerangannya kurang ya. Ini dia bawa sayuran sepertinya ya. Banyak sekali para petani yang dari Sukabumi itu membawa hasil pertaniannya ke Jakarta ya. Sayur mayur, palawija dan lain sebagainya ya. Masih dalam proses pelebaran juga nih di sini kilometer 43. Yang mau keluar Bogor bisa langsung merapat ke lajur paling kiri ya. Ke Bogor, Kebun Raya, ambil sebelah kiri. Nah, di sini nanti di depan itu merupakan gerbang tol Ciawi ya. Sering terjadi laka juga di gerbang tol Ciawi itu. Soalnya kenapa? Kemungkinan ini karena turunan ya. Jadi gerbang tolnya itu posisinya ada di turunan ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang besar kalau lagi turunan kan suka ngebut tuh. Oh, ini turunan ini guys. Saya kalau misalkan di gerbang tol ini lebih memilih untuk ngambil yang paling kanan guys. Sangat dikhawatirkan nanti ketika di belakang ada kendaraan besar yang remblong ya. Wah, ini juga banyak yang tidak aktif nih gerbang tolnya. Nah, di sini kita ngetap ya dan langsung dikenakan tarif sebesar 7.500 guys.
harus hati-hati ya, karena di sini keluar bersamaan khawatirnya mobil sebelah kiri. Yang ke arah Jakarta, rest areanya ada 2 ya di tol Jagorawi ini. Di kilometer 21 dan kilometer berapa ya, di depan tuh ada tuh 38 apa 37 apa 39 gitu. Di kilometer 39-an ya rest areanya. Kilometer 38 deh. Kilometer 38 guys, rest areanya. Jadi di sini nih kilometer 38 ada rest area, termasuk rest area nyaman ya, paling nyaman menurut saya sih yang ini nih paling nyaman di tol Jagorawi. Bagus rest areanya gitu, rapi. Nanti di depan juga di kilometer 21 itu ada rest area di daerah Gunung Putri kalau nggak salah. Kalau yang ini masih masuk daerah mana ya? Bogor sih. Rest area Bogor kayaknya masih. Nah, di depan kilometer 21 ya guys, itu rest area ya. Rest area kilometer 21. Ini masuknya daerah mana ya? Gunung Putri sepertinya nih. So far perjalanan kita hari ini sangat lancar ya. Sempat tersendat di daerah Cibadak saja. Mudah-mudahan nanti pas di Cibubur kita lancar juga ya. Biasanya sih kalau hari Jumat seperti ini di Cibubur suka terjadi yang namanya kemacetan guys. Dan kalau weekend ya, hari Minggu terutama, ini biasanya di kilometer 21 ini suka diadakan yang namanya kontraflow ya oleh pihak terkait dari Jasa Marga atau kepolisian. Soalnya padat banget di sini guys biasanya kalau hari Minggu yang ke arah Jakarta. Dan sebelah kiri kita merupakan apartemen Podomoro Golf View ya. Kita keluar nanti di Cililitan guys. Sekarang kita sudah ada di daerah Ciracas ya. Buat yang mau ke Terminal Kampung Rambutan tadi ngambil arah kiri ya, lajur kiri, karena sudah mau keluar tol ya. Yang mau ke Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Cijantung, lewat yang tadi tuh sebelah sana kiri. Kita masih lurus guys.
Cuaca hari ini dikasih kecerahan ya sama Allah, alhamdulillah. Biasanya kalau lewat Bogor tuh selalu hujan, tapi untuk hari Jumat hari ini cuacanya bagus, kering ya, dan jalannya pun relatif lancar. Alhamdulillah, rezeki kelancaran, dikasih kelancaran. Jadi rezeki itu bukan sekedar materi, bukan sekedar uang ya, atau bukan sekedar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, tetapi diberikan kelancaran dalam aktivitas juga merupakan rezeki. Nah, yang ke rambutan sebelah sana tadi ya, udah belok. Sekarang kita menuju Taman Mini, dan tentunya finish kita di Cililitan guys. Sebentar lagi kita akan keluar ya, keluar tol Cililitan. Tapi kita sekarang mau lewat jalan pintas guys. Ya, siap Pak. Siap, Pak. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada di Jalan Cililitan Besar ya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sampai. Kondisi di sini sangat ramai ya, ramai tetapi lancar guys. Suasana di daerah Jakarta itu selalu ramai ya. Mau pagi, siang, malam, tidak ada habisnya ya. Jakarta itu energinya selalu sibuk ya, namanya juga kota metropolitan ya, luar biasa, penuh dengan kehangatan guys. Kalau di Jakarta itu, kalau di kampung jam segini tuh udah sepi guys, suara jangkrik menggema biasanya kalau jam segini. Udah orang-orangnya udah pada di dalam rumah semua, siap-siap untuk istirahat. Tapi kalau di Jakarta energinya masih full sampai malam ya. Oh iya, untuk informasi, di hari Minggu nanti tanggal 5 Oktober ada acara di Monas guys. TNI kita, Tentara Nasional Indonesia kita, merayakan hari ulang tahunnya ya, yang ke-80. Dan akan diselenggarakan event besar sepertinya di Monas. Soalnya dari kemarin berseliweran ya jet-jet di atas langit kita nih di Jakarta ini yang latihan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Barangkali ada yang mau
ke Jakarta ya. Mau nonton, melihat perayaan HUT TNI. Kita belok dulu guys. Luar biasa, luar biasa. Kita ambil kanan dulu guys. Yaudah guys, segitu aja ya perjalanan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Dan sampai jumpa di trip berikutnya. Kita jalan-jalan lagi kemana saja lah pokoknya. Oke, bye-bye.